Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Risna dengan nomor induk mahasiswa 860428205 dengan dosen pembimbing Ibu Kiki Aryaningrum SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Profesor Budimansyah mengatakan bahwa setiap warga negara yang ingin eksis harus mendidik warga negaranya. Warga negara dari suatu negara itu dapat dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama ada sponge citizen, kedua stone citizen, dan yang ketiga generator citizen. Sponge citizen yaitu tipe busa, tipikal yang mudah terpengaruh, terbawa arus, dan tidak mempunyai pendirian yang teguh. Yang kedua ada stone citizen, yaitu warga negara tipe batu, tipikal yang sangat sulit menerima pandangan orang lain, terutama jika pandangan tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya. Yang ketiga ada generator citizen, yaitu tipe yang mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat, bernegara, bangsa. Oleh karena itu, generator citizen sering dipandang sebagai warga negara yang baik, sebagai tipe warga negara yang ideal. Jika pendidikan merupakan upaya mengembangkan potensi individu jadi individu yang dewasa, pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan upaya menumbuh kembangkan modal sosial untuk membangun negara bangsa. Modal sosial dapat diperkuat dengan memperluas ruang-ruang perjumpaan, merentangkan jaring-jaring konektivitas, serta memperkuat semangat inklusivitas yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya. Jadi itulah hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana mendidik warga negara muda agar dapat merefleksikan bahwa Indonesia adalah negara yang amat luas wilayahnya, banyak dan majemuk penduduknya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan segala kekayaannya. Kekayaan alam berjuta suku dan budaya tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Beragam kepercayaan dan agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semua itu menjadi identitas negara kita, Indonesia. Wawasan Nusantara berbicara tentang cara pandang atau visi bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Indonesia dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Wawasan Nusantara adalah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta keamanan dan pertahanan. Tak hanya itu, wawasan Nusantara menjadi sarana untuk membentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam kehidupan sosial itu sendiri, salah satu implementasi wawasan Nusantara yaitu mengembangkan sikap toleransi atau masyarakat Indonesia dan menghindari perbuatan dan tindakan yang dapat memicu konflik atau perselisihan antara masyarakat. Realitanya, Indonesia sekarang dalam krisis toleransi. Konflik terjadi di mana-mana. Indonesia kehilangan jati dirinya, Indonesia kehilangan nasionalismenya. Bhinneka Tunggal Ika telah luntur di dalam diri setiap masyarakat Indonesia. Jadi, Indonesia perlu perubahan. Tidak lain itu datang dari dalam diri kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimana ketahanan negara dapat diwujudkan? Jatuh bangunnya suatu peradaban dan juga negara bangsa Indonesia ditentukan utamanya oleh 3 ranah budaya peradaban. Ranah mental spiritual, ranah institusional politikal, dan ranah material teknologikal. Ranah pertama lazim disebut ranah budaya, sedangkan ranah kedua dan ketiga lazim disebut ranah peradaban. Kebudayaan yang lebih kuat akan meradiasi kebudayaan yang lebih lemah. Namun, pengaruhnya tidak langsung masuk secara keseluruhan, melainkan secara parsial merembesi lapisan-lapisan budaya. Penjelasan tentang ranah institusional politikal antara lain dikemukakan oleh Darren Acemoglu dan James Robinson. Dalam karya bersamanya, keduanya menegarai bahwa sebab pokok kegagalan suatu negara bangsa bukan karena kurang adidaya atau sumber daya, melainkan karena salah urus alias salah desain kelembagaan dan tata kelola
pemerintahan. Penjelasan tentang ranah material teknologikal diajukan oleh banyak pemikir. Dalam pandangan Marx, ide peradaban dari suatu kelompok yang dominan dalam penguasaan ekonomi dan teknologi akan kuat mempengaruhi ide dan peradaban kelompok lain. Begitupun menurut Tony B., semakin tinggi teknologi sebuah peradaban, semakin mudah meradiasi lapisan-lapisan budaya pada peradaban lain. Para pemikir utilitarian seperti Jeremy Bentham menekankan pentingnya kesejahteraan umum sebagai basis ketahanan integrasi sosial. Kemudian ada film pendek yang berjudul Aku Pancasila, Aku Indonesia. Dalam film pendek yang berjudul Aku Pancasila, Aku Indonesia ini, saya mengambil kesimpulan bahwa nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang tercermin 5 sila tadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud nyata dan penerapan nilai-nilai tersebut itu adalah bisa berupa rasa bersatu dan rasa saling menghargai, saling tolong-menolong, dan tidak bersikap rasis. Persatuan tidak akan terwujud tanpa adanya rasa keadilan. Keadilan bisa terjadi jika kita saling menghormati satu dengan yang lain. Lalu yang kelima, identitas nasional. Setiap negara merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenali oleh negara bangsa lain. Pada hakikatnya, identitas nasional suatu negara bangsa ada dua jenis, identitas primer dan sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Orang asing menuliskan betapa surganya Indonesia dari segala sisi. Hasil bumi, cuaca, orang-orangnya yang cerdas, kreatif, dan bersahabat, budayanya, toleransinya, guyonannya, keindahan tempat wisatanya, dan seterusnya. Namun, selanjutnya ia berkata, saya tidak mungkin mampu menuliskan itu semua, meskipun jika air laut menjadi tintanya. Demikianlah sepilihan kata-kata orang asing akan identitas nasional primer Indonesia. Kemudian, identitas sekunder. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah. Pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Indonesia memiliki dua jenis identitas sekunder. Jenis yang pertama, identitas nasional dalam arti fisik atau simbol. Yang kedua, identitas nasional secara non-fisik. Identitas nasional secara fisik atau simbol meliputi bendera Sangsaka merah putih, bahasa persatuan bahasa Indonesia, lambang negara burung Garuda, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sedangkan identitas nasional secara non-fisik adalah jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Terakhir itu ada hak dan kewajiban bangsa Indonesia. Hak adalah sesuatu yang melekat pada setiap individu yang harus ditunaikan dan dihormati orang lain dan oleh negara. Sebagai contoh, hak kita sebagai manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk mengenyam pendidikan, dan mendapatkan akses dasar kepada diri kita sendiri. Kewajiban adalah konsekuensi yang dihasilkan dari hak yang kita miliki. Sebagai contoh, kita telah dijamin hak kita sebagai warga negara seperti untuk mengeluarkan pendapat, kemudian kebebasan beragama, maka kita memiliki kewajiban kepada negara. Contohnya seperti membela negara, cinta tanah air. Jadi intinya adalah kewajiban adalah hasil atau konsekuensi yang harus dijalankan oleh setiap orang. Dahulukan hak atau kewajiban. Menurut saya, yang harus didahulukan, apalagi dalam konteks kehidupan bernegara, adalah kewajiban. Karena kita harus mengesampingkan ego kita jika kita ingin membangun negara kita yang sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Apa yang negara Indonesia telah berikan kepada Anda? Yaitu ada jaminan kesehatan, jalan raya, infrastruktur, bandara,
rumah sakit, dan sebagainya yang telah negara berikan kepada kita. Baiklah, sepertinya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.